Salam damai, para gembala baik dan murah hati, sahabat Oase Rohani Katolik, dimanapun Anda berada, apa kabar? Senang sekali bisa menjumpai Anda hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Saverinus Mitemedo SBDB atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Severin akan bersama kita hari ini. Saya Benadet Marita akan menemani Romo Severin dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa salam damai kepada Romo Severin yang sudah berada di studio untuk Anda semua. Salam damai Romo. Salam damai juga, selamat Paskah juga. Ya, selamat Paskah Romo. Romo sehat? Puji Tuhan, sampai saat ini sehat. Iya, puji Tuhan Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, sejatinya Tuhan pasti akan mengabulkan doa. Mungkin bentuknya tidak seperti yang kita kira, tetapi itu yang terbaik untuk saat ini. Baiklah, kita buka acara ini dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Severin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas setiap rahmat yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami masing-masing. Berkatilah kami, tuntunlah kami, agar kami boleh mewartakan sabda-Mu dengan baik, dan kiranya dengan sabda ini mendekatkan kami kepadamu. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, hari ini adalah hari Minggu Paskah ketiga. Antifon pembuka kita untuk hari ini adalah bersorak-soralah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, terjadilah bahwa rasul-rasul ditangkap oleh pengawal bait Allah. Lalu dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Imam Agung menegur mereka, katanya, "Dengan keras kami telah melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Bahkan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul yang lain menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan penyelamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kami adalah saksi dari segalanya itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia." Mereka lalu mencambuki para rasul dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu, rasul-rasul dilepaskan. Maka mereka itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena telah dianggap layak menderita penghinaan demi nama Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersuka cita atas diriku.
Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus, sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Bacaan dari Kitab Wahyu, bab 5 ayat 11 sampai 14. Aku Yohanes melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua di surga. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar suara nyaring dari mereka. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, yang di bawah bumi dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba, puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk di surga itu berkata, Amin. Dan para tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita dengarkan bersama-sama Injil Suci menurut Yohanes yang akan disampaikan oleh Romo Sefrin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kristus pencipta alam semesta telah bangkit. Ia penuh kasih kepada umat manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak,
adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Sefrin untuk kita semua. Silahkan Romo. Baik, bacaan yang luar biasa. Setidaknya bagi saya tidak tahu menurut Ibu, tetapi bagi saya bacaan yang luar biasa. Terutama mari kita renungkan bersama bagaimana para rasul berjuang pada masa-masa awal ketika mereka menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan mereka yang mereka kagumi, mereka ikuti harus
mengalami kematian dengan cara yang demikian keji. Setelah dikuburkan, kemudian pada akhirnya dibangkitkan, dan mereka tidak tinggal diam. Tuhan yang mereka imani, yang mereka percaya sudah bangkit itu, mereka tidak tinggal diam. Tetapi mereka gencar dengan penuh keberanian itu datang pergi ke umat banyak dan mulai mewartakan bahwa Yesus yang mereka ikuti, orang Nazaret itu, adalah sungguh-sungguh Tuhan yang sudah bangkit dan memberikan pembaruan hidup yang luar biasa kepada mereka. Dan itu memberikan mereka kekuatan bahwa kepercayaan mereka mengikuti Yesus itu tidak sia-sia. Dan Tuhan yang mereka itu adalah Tuhan yang hidup. Tetapi karena keberanian mereka begitu gencar mewartakan Tuhan yang bangkit ini, ternyata tidak semua orang itu menerima dengan baik intensi mereka ini. Ternyata banyak orang yang menolak. Dan itu datang dari mahkamah agama sendiri. Dalam konteks agama Yahudi, orang-orang pada saat itu tidak menerima pewartaan ini. Dan pada akhirnya mereka ditangkap, ya akhirnya mereka ditegur bahwa mereka dilarang untuk mewartakan atau memberikan ajaran dalam nama Yesus ini. Dan bahkan dalam bacaan tadi kita mendengar dari kisah para rasul, mereka pada akhirnya mereka juga dihukum. Tetapi pada akhirnya mereka juga dilepaskan kembali. Bagusnya reaksi dari para rasul ini, mereka tidak marah, tetapi kita mendengar bahwa mereka setelah dilepaskan meninggalkan mahkamah agama itu dengan penuh sukacita. Ini mau menggambarkan bahwa Tuhan yang mereka imani, Tuhan yang mereka mewartakan ini adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan kehidupan kepada mereka, yang memberikan kedamaian kepada mereka. Dan juga mungkin bagi kita yang pada saat ini percaya pada Tuhan itu memberikan kedamaian. Sehingga mereka ketika setelah dihukum, mereka bersuka cita bahwa mereka pantas, layak untuk dikhianati oleh banyak orang, layak dihukum karena mereka mewartakan nama Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan kedamaian. Dan kedamaian inilah yang tidak diberikan oleh dunia, tetapi kedamaian yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Dan kedamaian itulah yang kiranya juga dalam bacaan kedua dari kitab Wahyu, yang bagaimana bahwa dan kita mendengar bagaimana Yohanes memberikan penjelasan yang luar biasa di sana. Dia katakan di sana, dia mendengar suara yang begitu meriah dari para malaikat, bahkan seluruh ciptaan. Mereka memuliakan Tuhan yang mulia, yang begitu agung itu. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang membawa kita juga pada akhirnya menuju kepada kemuliaan Allah. Dan itu yang digambarkan dalam bacaan kedua tadi. Bagaimana seluruh alam ciptaan memuji dan memuliakan Allah. Dan Tuhan kita bahkan sejak dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana itu membawa mereka pada kemuliaan. Bahwa Tuhan akan membawa kita semua kepada kemuliaan. Maka di dalam bacaan tadi kita mendengar itu. Dan juga mengingatkan kita setiap kali kita merayakan Ekaristi, juga mengingatkan kita ini. Bahwa kita merayakan Ekaristi, kita merayakan kemuliaan Tuhan. Tuhan yang datang membawa kita untuk bersatu kembali dengan Tuhan di dalam kerajaannya itu. Dan ketika kita bersatu dengan Tuhan, maka kedamaianlah yang kita peroleh. Dan itu kiranya inti dari bacaan dari kisah para rasul dan kitab Wahyu yang mengingatkan kita bahwa kedamaian itu berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Romo. Romo, bagaimana para murid itu merasa kuat dan merasa berani ketika mereka ditahan di penjara, tetapi mereka malah bersuka cita gitu Romo. Kalau kita mendengar bahwa ketika mereka di bacaan lain juga ketika mereka diadili, bahwa mereka diadili karena nama Tuhan. Dan tentu karena nama Tuhan itulah
yang memberikan mereka kekuatan. Maka di sana ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus yang bekerja di dalam mereka, Roh Kudus yang memberikan mereka kekuatan. Nama Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan keberanian mereka untuk terus maju, tidak mundur lagi. Seperti itu. Ya, terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita resapkan dalam hati sanubari kita perbincangan di bagian pertama ini. Dan kita akan berjumpa kembali di bagian kedua nanti. Sahabat Oase Rohani Katolik, selamat berjumpa kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Hari ini adalah hari Minggu Paskah ketiga. Masih bersama kita Romo Saverinus Mitemedo SDB atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Severin. Dan saya Benarit Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Bagi Anda yang mau bertanya, mengirimkan usul atau saran, silakan kirim ke alamat email kami ork2021@gmail.com. Atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0881 0251 33438. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke Romo Severin untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silakan Romo. Baik, terima kasih Ibu. Refleksi yang kedua, mari kita merenungkan dari bacaan Injil yang kita dengar tadi dari Injil menurut Yohanes. Ini memberikan kita gambaran yang luar biasa juga bagaimana perjuangan para rasul pada saat itu setelah Yesus wafat. Kemudian mereka kembali kepada kehidupan yang terdahulu sebagai nelayan. Dan itu dikisahkan dalam bacaan Injil tadi. Bagaimana mereka pergi melaut seperti biasa. Bagaimana sebagai seorang nelayan seperti itu. Tetapi yang mengejutkan di sini adalah bahwa mereka itu nelayan. Tetapi pada malam itu mereka itu tidak menangkap apa-apa. Dan ketika tiba pagi hari, ketika mereka kembali, mereka bertemu dengan Yesus yang menampakkan diri kepada mereka di tepi pantai. Dan di sana terjadi dialog bagaimana Yesus bertanya apakah mereka mendapatkan sesuatu seperti itu. Kata mereka, oh tidak ada, tidak dapat sama sekali. Dan kata Yesus, kalau begitu tebarkan jala sekali lagi ke sebelah kanan bagian perahu. Dan mereka mengikuti kata-kata itu. Mereka menebarkan jala, kemudian apa yang terjadi? Mereka mendapat begitu banyak ikan. Dikatakan dalam bacaan tadi ada 153 ekor banyaknya. Bahkan mereka susah untuk menarik jala itu karena begitu banyaknya ikan ini. Dan pada akhirnya mereka menyadari bahwa suara yang meminta mereka itu adalah Tuhan sendiri. Dan ketika mereka menyadari bahwa itu adalah Tuhan, maka mereka mendekati Yesus dan bertemu dengan Yesus. Kemudian mereka membawa ikan kepada Yesus dan pada akhirnya mereka juga sarapan bersama Yesus. Menariknya bahwa di sini ketika ada perubahan di mana tadinya mereka tidak dapat ikan, kemudian ada perintah untuk menebarkan jala, mereka mendapat ikan. Dan ketika mereka mendapat kelimpahan itu mereka menyadari, oh itu Tuhan. Dan kemudian juga ketika mereka makan bersama pada saat itu, mereka tidak bertanya lagi siapa engkau. Tetapi mereka sudah menyadari, ya ini sungguh-sungguh Tuhan. Mengingatkan bahwa perjamuan itu selalu yang melakukan Allah Tuhan sendiri. Dan itu mengingatkan mereka bahwa Tuhan yang melakukan itu untuk mereka. Dan menariknya bahwa di sana juga ada dialog antara mereka, antara Yesus dan para murid. Dan bacaan ini, dari Injil ini, kita bisa menarik beberapa refleksi untuk kita renungkan. Pertama bahwa di sana ada mendengarkan kemudian taat. Mereka mendengarkan untuk menebarkan jala, kemudian mereka taat. Yang pada akhirnya mereka memperoleh banyak ikan. Itu berawal dari mendengarkan suara yang meminta mereka. Mereka taat akan suara itu. Permintaan dari Tuhan untuk taat.
Dan itu juga meminta kita juga sebagai pengikut Kristus untuk mendengar dan taat pada firman Tuhan. Lalu yang kedua, selalu kalau Tuhan memanggil itu pasti selalu ada sesuatu yang Ia berikan kepada kita. Sama seperti kalau seorang ibu memanggil anaknya itu pasti akan memberikan sesuatu, tolong lakukan ini atau tolong melakukan itu. Seperti itu. Nah, dalam bacaan tadi kita mendengar ketika Yesus memanggil mereka untuk makan bersama dan kemudian berdialog dengan Petrus. Suatu dialog yang sangat personal. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Itu pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan Petrus menjawab dengan penuh kebanggaannya, benar Tuhan, saya mengasihi engkau. Dan selanjutnya, kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus tidak tanya 1 kali, tetapi 3 kali. Dan ketiga kalinya, pertanyaan yang sama, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka hati Petrus itu sedih. Mungkin bayangannya itu kembali kepada peristiwa di mana ketika dia menyangkal Tuhan. Konteksnya mungkin kalau kita bayangkan, ketika di sana kita mendengar dalam bacaan Injil, ada arang dan ada api di sana, ada makan roti. Maka membayangkan itu ketika kalau kita nonton film The Passion of Christ itu, di sana ada peristiwa di mana Yesus di dekat bara api, kemudian Petrus di sudut yang berbeda, dan ada orang yang bertanya, engkau ini pasti salah satu dari muridnya itu. Yeah. Tetapi dia menyangkal, oh bukan. Nah, di sini juga konteksnya mungkin, di sini ada bara api juga. Tetapi pertanyaan ini 3 kali. Itu menggugah hati Petrus. Dan itu suatu pertanyaan yang sangat-sangat menyentuh pribadi Petrus sendiri. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Dan Petrus katakan, benar Tuhan, engkau mengenal aku. Engkau tahu bahwa saya mengasihi engkau. Dan jawaban yang sama, gembalakanlah domba-dombaku. Yeah. Dan itulah menggembalakan domba-domba itu bukan hanya tugas seorang Petrus sendiri, tetapi tugas dari setiap kita yang sudah menyatakan, saya ini pengikut Kristus sendiri, saya ini pengikut Tuhan sendiri. Maka kita juga memiliki tugas yang sama ini. Maka tugas penggembalaan itu bukan hanya diberikan para rasul, kepada paus, kepada para uskup, para iman, frater, bruder, suster, tetapi seluruh umat Allah. Setiap orang yang sudah dibaptis dipanggil juga untuk menjadi gembala bagi satu sama lain. Dan kiranya itu yang menjadi tugas kita semua. Lalu yang ketiga, di sana dikatakan di sana dalam Injil tadi kita mendengar ikannya banyak, ada 153 ekor banyaknya, kemudian jala yang banyak itu, walaupun ikan yang banyak itu jalannya tidak konyak, tidak robek sama sekali. Ini setidaknya saya memahami bahwa pewartaan itu ditujukan kepada segenap banyak orang, kepada segala penjuru dunia yang digambarkan dengan banyaknya ikan itu. Dan juga walaupun banyak, itu tetap di dalam satu jala itu tidak koyak. Memberi gambaran bahwa walaupun kita tersebar di banyak tempat, di segala penjuru dunia, kita diingatkan bahwa kita berada di dalam satu kawanan. Kita tidak boleh terlepas. Terlepas dari mana? Terlepas dari persatuan kita dengan Tuhan. Maka pesan yang ketiga adalah bahwa kita ini orang-orang yang dipanggil Tuhan, maka kita hendaknya bersatu dengan Tuhan yang memanggil kita itu. Kita tidak bisa terlepas dari Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang menanamkan benih panggilan iman di dalam diri kita. Kiranya itu 3 poin yang bisa kita renungkan bersama dalam bacaan Injil hari ini. Terima kasih Romo. Romo, mengapa Yesus sampai bertanya 3 kali kepada Simon Petrus, Romo? Apakah mau mengingatkan masa waktu dia disalibkan itu, Simon Petrus juga menyangkal Yesus 3 kali, atau ada maksud lain? Tentu ada banyak hal yang kita refleksikan dari pertanyaan ini. 3 pertanyaan ini yang diajukan kepada Petrus bisa juga diajukan kepada kita. Ya. Severin, apakah
Engkau mengasihi aku seperti itu. Nah, pertanyaan ini mengingatkan bahwa ketika Tuhan bertanya apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak, kemudian kita menjawab, ya saya mengasihi engkau Tuhan. Kemudian ada tugas yang diberikan, gembalakanlah domba-dombaku. Mau mengingatkan bahwa tugas perutusan yang diberikan kepada Petrus dan para rasul pada saat itu, dan juga diberikan kepada gereja, dan berikan kepada kita semua yang sudah dibaptis ini, mau ingat bahwa tugas perutusan itu ketika diberikan, bukan karena kita memiliki kemampuan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya latar belakang pendidikan yang luar biasa, bukan karena kita pintar atau apapun itu. Tetapi pertama-tama karena kita mengasihi Tuhan. Karena kasih. Karena kasih itulah maka Tuhan memberikan tugas ini kepada Petrus dan para rasul dan kepada kita semua. Mau mengingatkan kita bahwa dengan mengulangi 3 pertanyaan itu, apakah engkau mengasihi aku? Mau mengingatkan bahwa setiap karya pelayanan yang dilakukan oleh gereja sejak zaman dahulu sampai saat ini, setiap perkarya dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap umat beriman, itu semua harus berdasarkan atas kasih. Dan kasih itulah yang kita terima dari Tuhan sendiri. Ya. Terima kasih Romo. Romo, apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat Katolik ketika kita merasa kesulitan, walaupun kita udah berusaha keras, tapi yang kita lakukan kelihatannya sia-sia saja, Romo? Ya, benar bahwa kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul dalam diri kita. Ketika kita mengalami kesulitan, tentu kita akan bertanya. Kadang-kadang juga mungkin kita bertanya pada Tuhan, kenapa ini terjadi kepada saya? Satu hal yang pasti bahwa bahkan dalam bacaan ini tadi ada interpretasi bagaimana digambarkan bahwa kita itu tidak terlepas dari Tuhan sendiri. Maka ketika kita mengalami kesulitan, mengalami persoalan dalam hidup, maka kita diajak untuk kembali kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang sumber segala sesuatu. Maka saya suka sekali dengan kata-kata ini yang istilah dalam bahasa Inggris itu Christian. Nah, Christian itu kalau kita lepaskan kata Christ itu tinggal ada I-A-N itu. Kalau dikatakan I am nothing. Berarti kalau tanpa Tuhan itu kita tidak bisa buat apa-apa. Nah, seperti para rasul tadi, para murid. Ketika tanpa Tuhan, mereka tidak menangkap apa-apa. Semalam-malaman. Tetapi bersama Tuhan, mereka menangkap begitu banyak ikan. Begitupun dengan kita. Dalam perjalanan hidup kita, kita hendaknya selalu kembali kepada Tuhan. Bersatu dengan Tuhan. Karena dengan Tuhanlah kita akan memperoleh kedamaian. Kita akan memperoleh hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita resapkan dalam hati sanubari kita apa yang sudah disampaikan oleh Romo Severin untuk kita semua. Dengan demikian berakhirlah sudah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Romo Severinus Mitemedo SDB dan saya Bernadette Marita undur diri dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Severin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu. Tuhan, bantulah kami dalam kehidupan kami setiap hari, agar kami tetap teguh dan setia pada panggilan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Kuatkanlah kami, kuatkanlah iman kami, agar iman kami tetap bertumbuh dan terus menghasilkan buah berlimpah. Tuhan bersamamu dan bersama Romo. Semoga kita semua, segenap anggota keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, dan orang-orang yang kita janjikan untuk didoakan, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.